Ravanisa Kunchoro-ningrum dengan NIM 2407 12 60 85 70 dari Prodi Hukum Offering A, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Islam. Pertama, jelaskan alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Secara akademik, mempelajari hukum Islam sangat penting karena hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum besar di dunia yang memiliki struktur normatif, metodologi ilmiah, serta tujuan hukum yang jelas. Dalam kajian ilmu hukum, hukum Islam tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan keagamaan yang bersifat dogmatis. Melainkan sebagai sistem hukum yang rasional dan dapat dianalisis menggunakan pendekatan keilmuan seperti filsafat hukum, teori hukum, dan juga sosiologi hukum. Oleh karena itu, hukum Islam layak dipelajari sejajar dengan sistem hukum lain seperti civil law dan juga common law. Alasan akademik berikutnya adalah karena hukum Islam memiliki metode penerapan hukum yang sistematis dan juga ilmiah. Penetapan hukum dalam Islam tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui disiplin ilmu usul fikih yang mengatur bagaimana hukum dapat digali dari sumbernya. Dalam usul fikih dikenal metode ijtihad, qiyas, ijma, ihtisan, dan maslahah mursalah, yang semuanya menunjukkan adanya proses penalaran logis dan pertanggungjawaban ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan hukum statis, melainkan hukum yang mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, hukum Islam memiliki tujuan hukum yang jelas melalui konsep maqasid syariah. Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga 5 aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan juga kesejahteraan sosial. Dalam kajian akademik, maqasid syariat sering digunakan sebagai alat analisis untuk menilai relevansi suatu hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, hukum Islam juga penting dipelajari karena merupakan living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Banyak sekali praktik hukum dalam kehidupan umat Islam seperti perkawinan,
waris, muamalah, dan yang lainnya, yang langsung bersumber dari hukum Islam dan dijalankan bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran masing-masing setiap orang. Dengan demikian, mempelajari hukum Islam secara akademik bertujuan membentuk pemahaman hukum yang utuh, tidak hanya memahami teks, tetapi juga nilai-nilai fundamental, tujuan, dan realitas penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, jelaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang sah dan diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional. Kedudukan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan hukum adat dan juga hukum barat peninggalan kolonial yang bersama-sama membentuk karakter pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme ini mencerminkan kenyataan sosial bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan juga agama. Secara konstitusional, kedudukan hukum Islam dapat ditelusuri dari Pancasila, khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa kehidupan bernegara tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ajaran agama, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemeluk agama dalam menjalankan hukumnya. Namun, hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak berlaku secara universal kepada seluruh warga negara, melainkan berlaku secara khusus bagi umat Islam. Prinsip ini dikenal sebagai asas personalitas keislaman yang menegaskan bahwa penerapan hukum agama didasarkan pada identitas keagamaan seseorang. Pengakuan negara terhadap hukum Islam juga terlihat dari keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi norma-norma syariah seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Zakat, serta keberadaan peradilan agama sebagai lembaga resmi negara. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional bukan sekedar simbolik, melainkan bersifat yuridis dan institusional, serta menjadi bagian penting dari sistem hukum yang hadir di Indonesia. Yang ketiga,
Jelaskan pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dilakukan melalui beberapa pola yang bersifat fleksibel dan juga kontekstual. Pola pertama adalah pemberlakuan secara formal yuridis, yaitu ketika norma-norma hukum Islam dituangkan secara langsung ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan mengikat. Pola kedua adalah pemberlakuan secara substantif, yaitu ketika nilai-nilai dasar hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan terhadap yang lemah, dan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban diadopsi ke dalam hukum nasional tanpa menggunakan istilah atau simbol keislaman secara eksplisit. Pola ini memungkinkan nilai Islam diterima secara universal. Pola ketiga adalah pemberlakuan melalui asas personalitas keislaman, di mana hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan agama. Pola ini menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap agama dan juga keberagaman masyarakat. Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dipaksakan secara kaku, melainkan diintegrasikan secara bertahap dan juga proporsional dalam sistem hukum nasional. Dengan pola ini, hukum Islam tetap dapat berkembang dan berfungsi tanpa menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Keempat, berikan contoh tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan juga keturunan. Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga harta atau hifz al-mal. Perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui larangan tegas terhadap perbuatan yang merusak tatanan ekonomi seperti pencurian, perampokan, penipuan, riba, dan juga korupsi. Larangan ini bertujuan menciptakan rasa aman dan juga keadilan dalam kepemilikan harta. Selain larangan, Islam juga mengatur mekanisme distribusi harta melalui zakat, infak, sedekah, dan juga sistem warisan. Aturan ini hadir untuk bertujuan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang serta memastikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas. Selain menjaga harta, hukum Islam juga bertujuan menjaga keturunan atau
Hifz al-Nasl. Perlindungan ini diwujudkan melalui perintah menikah sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk melanjutkan keturunan. Larangan zina, pengaturan nasab, dan ketentuan wali nikah bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan dan kehormatan suatu keluarga. Kejelasan nasab sangat penting karena berkaitan dengan hak waris dan juga tanggung jawab keluarga. Dengan melindungi harta dan keturunan, hukum Islam berperan sangat besar dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Yang kelima, jelaskan mengapa diperlukan ijma dan qiyas selain Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam, namun tidak seluruh persoalan kehidupan manusia diatur secara rinci di dalamnya. Banyak ayat dan hadis yang bersifat umum dan memerlukan penafsiran lebih lanjut agar dapat diterapkan pada kasus yang konkret. Ijma diperlukan untuk menyatukan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan. Dengan adanya ijma, umat memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari perbedaan pendapat yang berlebihan. Sedangkan qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang telah ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum. Melalui qiyas, hukum Islam hadir untuk mampu menjawab persoalan kontemporer seperti transaksi modern dan juga perkembangan teknologi. Dengan demikian, ijma dan qiyas menjadikan hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan relevan sepanjang zaman. Keenam, sebutkan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah menurut Islam serta status wali bagi anak perempuan di luar nikah. Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kehadiran wali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan perempuan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum dan moral agar perkawinan dilakukan secara bertanggung jawab, terhormat, dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama Islam. Oleh karena itu, Islam
mengatur secara jelas siapa saja yang berhak menjadi wali nikah. Urutan wali nikah dalam hukum Islam didasarkan pada garis nasab dari pihak ayah. Urutan pertama adalah ayah kandung. Kemudian, kakek dari pihak ayah. Ketiga, saudara laki-laki kandung. Keempat, saudara laki-laki seayah. Kelima, paman dari pihak ayah. Kemudian anak paman, dan juga seterusnya. Jika seluruh wali nasab tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan wali berpindah kepada wali hakim. Penetapan urutan wali ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kedekatan hubungan keluarga dan juga tanggung jawab sosial dalam sistem perkawinan. Wali yang paling dekat secara nasab dianggap paling mengetahui dan paling bertanggung jawab terhadap kemaslahatan perempuan yang akan menikah. Dalam kasus anak perempuan yang lahir di luar nikah, hukum Islam menetapkan bahwa tidak terdapat hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada prinsip kejelasan nasab sebagai bagian dari tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan. Oleh karena itu, ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Dengan demikian, wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan adalah wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk negara. Penetapan wali hakim bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak perempuan agar tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Ketujuh, jelaskan perbedaan antara hukum waris, wakaf, wasiat, dan juga hibah. Hukum waris dalam Islam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah. Pembagian warisan bersifat wajib dan telah ditentukan secara rinci di dalam Al-Quran. Sehingga pewaris maupun ahli waris tidak bebas menentukan sendiri pembagiannya. Tujuan utama hukum waris adalah menciptakan keadilan dan juga mencegah konflik keluarga. Berbeda dengan waris, wakaf adalah penyerahan harta oleh seseorang untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum yang bersifat permanen. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau ditarik kembali. Dalam konteks ini,
Wakaf memiliki dimensi ibadah sosial yang kuat dan bertujuan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sedangkan wasiat merupakan pemberian harta yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia, namun jumlahnya dibatasi dengan maksimal 1/3 dari total harta. Wasiat biasanya diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris, seperti anak angkat atau pihak lain yang membutuhkan. Pembatasan ini bertujuan melindungi hak ahli waris. Adapun hibah adalah pemberian harta secara sukarela ketika pemberi masih hidup dan langsung berpindah ke pemilikan. Hibah bersifat fleksibel dan tidak dibatasi jumlahnya, selama tidak bertujuan merugikan ahli waris. Keempat institusi hukum ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur distribusi harta secara komprehensif, adil, dan juga berorientasi pada kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kedelapan, bagaimana anak perempuan bisa mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran. Salah satu ketentuan penting adalah mengenai bagian anak perempuan. Anak perempuan dapat memperoleh bagian 2/3 dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih dan tidak memiliki anak laki-laki. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan ekonomi yang kuat kepada perempuan, khususnya dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki. Pembagian 2/3 tersebut merupakan bagian kolektif yang dibagi rata di antara anak-anak perempuan. Secara filosofis, pembagian ini bertujuan menjaga keseimbangan dan juga keadilan dalam keluarga. Anak perempuan tetap memiliki hak ekonomi yang jelas dan tidak diabaikan hanya karena faktor jenis kelamin. Selain itu, ketentuan ini juga mencerminkan kepastian hukum dalam hukum Islam karena bagian warisan tidak ditentukan secara subjektif, melainkan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, pembagian 2/3 bagi anak perempuan merupakan bentuk keadilan
proporsional yang menjadi ciri khas sistem dalam waris Islam. 9. Mengapa sering terjadi gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh orang yang telah meninggal? Gugatan terhadap harta wakaf sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf dalam hukum Islam. Banyak wakaf dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi, sehingga setelah wakif meninggal dunia, status hukum harta tersebut menjadi tidak jelas. Ahli waris sering menganggap bahwa harta yang diwakafkan masih merupakan bagian dari harta warisan. Hal ini juga diperparah oleh meningkatnya nilai ekonomi tanah atau bangunan yang diwakafkan, sehingga memicu konflik kepentingan. Selain itu, lemahnya administrasi wakaf pada masa lalu menyebabkan banyak aset wakaf tidak memiliki bukti hukum yang kuat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya gugatan yang hadir di pengadilan. Padahal, secara syariat, wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan. Begitu wakaf diikrarkan secara sah, maka harta tersebut keluar dari kepemilikan pribadi wakif. Oleh karena itu, pencatatan wakaf secara hukum negara menjadi sangat penting untuk melindungi aset wakaf dari sengketa di kemudian hari. 10. Sebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang jenis-jenis jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, dan juga eksploitasi. Salah satu yang paling utama adalah jual beli yang mengandung riba, baik dalam bentuk tambahan yang disyaratkan dalam utang piutang maupun dalam pertukaran barang tertentu. Selain riba, jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan juga dilarang. Ketidakjelasan ini dapat berupa objek barang, harga, kualitas, atau waktu penyerahan yang berpotensi menimbulkan sengketa dan juga kerugian. Islam juga melarang praktik najasi, yaitu memanipulasi harga untuk menipu pembeli, serta ihtikar atau penimbunan barang demi keuntungan pribadi dengan merugikan masyarakat. Larangan-larangan ini menunjukkan bahwa kebebasan berusaha dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai etika dan keadilan sosial.
Dengan demikian, larangan jual beli dalam hukum Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang jujur, stabil, dan juga berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Ke-11, sistem bunga yang mengandung riba tidak diperkenankan dalam perbankan syariah. Lalu, bagaimana cara memberi keuntungan kepada nasabah? Dalam hukum Islam, sistem bunga dalam perbankan konvensional dinilai mengandung unsur riba karena keuntungan diperoleh dari uang itu sendiri tanpa melalui aktivitas usaha yang nyata. Riba dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan karena satu pihak memperoleh keuntungan yang pasti, sementara pihak lain menanggung risiko sepenuhnya. Oleh sebab itu, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dan juga menolak praktik riba dalam segala bentuknya. Sebagai pengganti sistem bunga, perbankan syariah menggunakan prinsip akad yang berbasis pada transaksi real dan pembagian risiko secara adil. Salah satu mekanisme utama yang digunakan adalah akad bagi hasil, seperti muhadoroh dan juga musyarakah. Dalam akad muhadoroh, bank bertindak sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Sementara kerugian ditanggung sesuai porsi masing-masing selama tidak ada unsur kelalaian. Selain akad bagi hasil, perbankan syariah juga memberikan keuntungan melalui akad jual beli seperti murabahah. Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Margin tersebut disepakati di awal dan bersifat transparan, sehingga tidak mengandung unsur riba, karena keuntungan berasal dari transaksi jual beli barang, bukan dari uang yang dipinjamkan. Perbankan syariah juga menggunakan akad ijaroh atau sewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dan memperoleh imbalan sewa. Dalam praktik modern, akad ini sering dikombinasikan dengan kepemilikan bertahap sehingga nasabah pada akhirnya
dapat memiliki aset tersebut. Seluruh mekanisme ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam perbankan syariah diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang nyata dan juga produktif. Dengan demikian, meskipun perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, bank tetap dapat memberikan keuntungan kepada nasabah secara halal dan juga adil. Sistem ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan ekonomi, transparansi, dan juga keseimbangan antara keuntungan dan juga resiko. 12. Apa yang menjadi ciri dan motif utama dari gadai syariah dan juga asuransi syariah? Gadai syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip rahan, yaitu penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan. Ciri utama gadai syariah adalah tidak adanya bunga atas pinjaman. Lembaga gadai syariah tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan, melainkan hanya boleh menarik biaya pemeliharaan dan penitipan barang jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama gadai syariah bukanlah eksploitasi ekonomi, melainkan bantuan finansial yang bersifat adil. Motif utama gadai syariah adalah prinsip tolong-menolong atau ta'awun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Khususnya mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terjerat bunga yang memberatkan. Dengan prinsip ini, gadai syariah menjadi instrumen sosial ekonomi yang selaras dengan nilai keadilan dan juga kemanusiaan dalam Islam. Sementara itu, asuransi syariah memiliki ciri utama berupa prinsip yang saling menanggung resiko di antara para peserta. Dana yang dikumpulkan dalam asuransi syariah bukan milik perusahaan, melainkan milik bersama peserta dalam bentuk dana tabaruk. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sehingga risiko tidak dibebankan kepada satu pihak saja. Sedangkan motif utama asuransi syariah bukanlah mencari keuntungan sepihak, melainkan menciptakan sistem perlindungan bersama yang adil dan juga transparan. Perusahaan asuransi syariah
hanya bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan jasa yang disepakati, bukan sebagai pihak yang mempertaruhkan resiko. Dengan demikian, baik gadai syariah maupun asuransi syariah memiliki ciri dan motif utama yang sama, yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan, tolong-menolong, dan juga kemaslahatan umat. Keduanya menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai moral dan juga nilai sosial. Sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan di dalam pembuatan video. Sebelumnya terima kasih juga terhadap Bapak Atok yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman selama 1 semester di dalam mata kuliah Hukum Islam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.